Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, saya baru aja pulang dari jaga malam ya. Jaga malam ini baru pulang ya. Nah, ini terakhir buat jaga malam gitu ya. Jadi ini saya belum ngantuk karena tadi siang itu saya itu tidur lama ya. Jadi ya gini nih, kalau siang tidur lama dan eh, tidurnya itu mungkin lebih dari 1 jam, saya pasti gini ya, nanti habis jaga buat tidur itu gimana ya, belum terasa ngantuk gitu ya. Kalau terasa ngantuk kan enak ya, langsung tidur terus bablas itu ya. Nah, jadi mau buat video sedikit ya tentang eh, pikiran ya, tentang pikiran gini teman-teman. Mungkin kalian ada yang sedang atau sensasinya masih banyak dan belum bisa untuk menenangkan pikiran. Jadi bagaimana untuk menenangkan pikiran dan apa efeknya untuk menenangkan pikiran ya. Jadi menenangkan pikiran itu efeknya banyak. Saya dulu belum bisa menenangkan pikiran, sensasi masih banyak ya. Sensasi masih banyak pada bermunculan gitu ya. Terus eh, pokoknya sensasi banyak sekali, dan terus hidup itu pokoknya nggak nyaman sekali kalau pikiran kita masih susah untuk tenang ya. Kalau kalian nanti pelajari tentang menenangkan pikiran itu bagaimana sih, cara ilmu ndablek itu bagaimana, ilmu ikhlas pasrah itu bagaimana, nanti atau di video ini saya jelaskan itu bagaimana saya, apakah masih pikirannya masih ruwet atau bagaimana. Jadi langsung saja ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe atau yang baru nonton channel Aslamku ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi tinggal klik subscribe itu aja ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like juga ya, kalau kalian suka dengan video-video dari Aslamku. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak suka buang aja videonya gitu ya. Jadi bagaimana saya tentang pikiran saya udah jauh sekali, udah jauh lebih baik ya daripada dulu saya nggak bisa untuk mengolah pikiran, itu nggak bisa untuk berpikir normal, itu juga nggak bisa. Pokoknya ruwet lah, ruwet. Kalian pasti tahu, yang sedang mengalaminya pasti tahu. Dan bagaimana mas caranya, kalian harus pelajari terus tentang ikhlas, pasrah, sabar, dan tentunya tawakal ya. Kalian harus, yang terpenting sih pasrah ya, pasrah, sabar ya. Pokoknya semuanya itu berpengaruh sekali. Dan kalian harus, saran saya kalian harus latih ya. Kalau yang bagi yang masih banyak sensasi ya, masih bingung atau sensasi di perut itu udah reda, tapi sensasinya di kepala, di dada itu masih banyak itu ya, itu harus menenangkan pikiran ya. Coba tenangkan pikiran. Bagaimana caranya kalian, biasanya kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang tenangnya dengan ini, dengan cara ini, ada yang tenangnya dengan cara itu, dengan melakukan kegiatan ya, kegiatan rutin atau apalah. Yang penting kalian bisa tenang, uh, bisa gimana ya, pokoknya kalian bisa mengolah pikiran kalian lah. Nggak usah mikirin yang berat-berat dulu ya. Coba kalian nggak usah mikirin masalah ekonomi atau masalah kekeluargaan atau masalah apalah. Yang penting kita itu ada
mana ya, misal ada istri untuk yang mencari rezeki dulu gitu ya. Pokoknya kita ada, maksudnya kita ikut istri dulu atau ikut orang tua dulu untuk menyembuhkan penyakit ini dulu. Jadi nggak bisa kalau udah sakit terus berjuang sendiri, itu menurut saya susah. Saya aja nggak bisa, soalnya saya sampai nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa apa-apa. Kalau saya paksakan kerja pasti nggak karuan gitu ya. Itu pendapat saya, mungkin ada yang berpendapat lain, dan kalian itu mungkin ada yang sedang berjuang meskipun sakit parah, tapi kalian masih kuat untuk bekerja. Itu menurut saya ya belum parah menurut saya ya. Soalnya masih bisa beraktivitas ya. Kalau saya dulu waktu parah-parahnya itu saya buat aktivitas itu nggak bisa. Jadi ya gitu, pokoknya nggak bisa. Pokoknya saya paksakan, itu cuma kuat 3 bulan aja ya. 3 bulan itu ya lumayan lama lah. 3 bulan saya kuat-kuatkan, akhirnya saya nggak kuat, terus dirawat di rumah sakit. Dan itu cerita saya, dan saya mungkin berpikirnya lucu ya, karena saya dirawat itu karena gara-gara panic attack yang nggak hilang-hilang ya. Padahal itu kan dari pikiran ya, nggak dari yang lain-lain lah. Itu dari pikiran yang selalu menggantui kita ya. Jadi ya gimana ya, intinya tenangkan pikiran. Pokoknya olah lah pikiranmu itu gimana, terus cara berpikirmu juga berpengaruh sekali, aktivitas juga berpengaruh. Pokoknya pikiran itu jangan berat-berat dulu ya. Jadi gitu, intinya olah pikiran dulu. Ini yang saya bahas tentang pikirannya. Soalnya gini, yang namanya pikiran ruwet itu bisa bikin jadi sensasi. Itu yang dinamakan dengan psikosomatis ya. Psikosomatis itu ya, jadi sensasi itu diakibatkan oleh pikiran kita yang terlalu tegang atau terlalu banyak mikir yang berat-berat. Apalagi kita dibarengi dengan GERD ya, dan anxiety. Pastinya kebanyakan teman-teman kita itu pasti ada psikosomatisnya. Seperti saya juga ini ada psikosomatisnya. Soalnya saya merasakan, saya setelah menenangkan pikiran saya, terus merubah pola pikir saya, sensasi saya sedikit-sedikit mereda. Jadi itu yang dinamakan psikosomatis. Jadi itu tidak bisa jadi saya lagi batuk ya, batuk pagi gitu ya. Saya lagi batuk, udah beberapa hari ini saya batuk, dan di tenggorokan itu gatal banget ya. Kalian pasti tahu lah batuk-batuk itu. Dan saya lanjutkan ya. Tadi psikosomatis itu pasti ada ya, pasti ada di setiap orang itu, kebanyakan ada. Dan kita pun yang sedang mengalami psikosomatis itu nggak sadar juga ya, dan nggak tahu, malah kita larinya ke obat terus, obat dokter, apalagi ya obat kimia, yang di situ kita tidak ada perubahan dan masih gitu-gitu aja ya. Jadi yang merasa sensasi kalian diobati tidak mereda-mereda, dan lambungnya mungkin juga sakit, itu menurut saya kalian jaga 3P dulu. 3P dulu, pola makan, pola pikir, pola hidup, terus pikiran juga dibenerin ya. Terus jaga pantangan dulu ya, jaga pantangan dulu. Terus olahraga, berjemur itu penting banget.
Jadi jangan sering begadang juga ya. Loh, tapi kok masnya kok begadang? Saya begadang itu karena ada tugas ya, ada tugas atau ada eh, nggak cuma begadang begadang nggak ada artinya gitu ya. Begadangnya itu begadang karena eh, jaga gitu ya. Kalian pasti tahu lah jaga di kampung itu kan gantian ya, gantian. Kalau saya nggak ikut kan nggak enak ya, tapi ya saya sih pengennya ikut dan eh, berkumpul dengan eh, masyarakat juga. Itu kan sangat-sangat penting sekali lah. Jadi mungkin ada yang bertanya, Mas, apakah saya itu udah sembuh total ya? Sembuh total sih menurut saya gimana ya, belum, tapi menuju sembuh total. Pokoknya saya nanti kalau misal ya, mudah-mudahan kita semua lekas sembuh total. Tapi di sini saya membuat video ini buat teman-teman yang masih merasakan sensasi yang parah ya, yang sedang parah-parahnya. Kalian silahkan tonton video-video saya ya. Itu ya semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Kalian pahami, kalian ikutin yang masih parah, dan semoga saja kalian itu ada perubahan dengan mengikuti channel Aslampu ini ya. Jadi yang mungkin buat teman-teman yang sudah sembuh itu nggak usah nonton video ini, atau yang nggak suka nggak usah nonton video ini. Jadi saya nggak gimana-gimana, pokoknya saya hampir tiap hari ya saya buat video buat kalian ya, buat kalian yang masih parah lah pokoknya. Jadi itu saja sih tentang olah pikiran dan psikosomatis itu dari pikiran. Dari pikiran bisa berubah menjadi sensasi gitu ya. Jadi ya gitulah. Jadi ini saya di dalam rumah ya. Ini baru aja masuk. Iya. Nah itu di depan itu ya. Ini baru masuk. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi ya jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini, semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, jadi begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh ya.